Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pertemuan kali ini kita membahas yang berkaitan dengan konsep implementasi kebijakan publik. Nah, dalam memahami konsep implementasi kebijakan publik ini, tentunya kita harus lebih tahu dulu, harus lebih memahami dulu apa itu kebijakan publik, di mana yang berkaitan dengan konsep kebijakan publik telah kita bahas di minggu sebelumnya, baik itu tentang definisi kebijakan publik, kemudian tahapan-tahapan proses atau siklus dari kebijakan publik, dan aktor-aktor dari kebijakan publik itu sendiri. Nah, jadi kita sebelum lanjut atau sebelum memahami konsep implementasi ini, kita ingat-ingat dulu apa itu kebijakan publik, bagaimana proses, tahapan atau siklusnya, lalu siapa saja aktor-aktor dari kebijakan publik itu sendiri. Gimana? Apakah masih ingat? Oke, saya harap kita masih ingat semua ya konsep dari kebijakan publik itu. Nah, lanjut. Jadi untuk tahap awal kita harus mengetahui dulu definisi dari implementasi kebijakan publik itu. Apa yang dimaksud dengan implementasi kebijakan publik? Pertama, menurut ahli Ripley dan Franklin pada tahun 1982, implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan atau benefit, atau suatu jenis keluaran yang nyata atau tangible output. Nah, dari definisi ini coba kita ingat lagi yang berkaitan dengan proses atau tahapan dari kebijakan publik, di mana pada minggu lalu kita sudah bahas bahwa dalam tahapan-tahapan kebijakan publik itu, pertama dimulai dari adanya isu-isu kebijakan, di mana isu-isu kebijakan itu datangnya adalah dari partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat itu bisa timbul karena adanya kebutuhan dan masalah-masalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Nah, setelah timbul isu-isu tersebut, maka di sini mulailah proses dari pembuatan kebijakan publik itu. Dimulai dari adanya penyusunan skala prioritas, penyusunan agenda setting, hingga nanti masuk pada tahapan perumusan kebijakan publik. Nah, ketika kebijakan itu sudah dirumuskan, maka tentu akan ada tahapan dari pengesahan atau penetapan dari kebijakan itu sendiri. Nah, kebijakan yang sudah ditetapkan itu, seperti yang kita ketahui dan sudah kita bahas di minggu lalu, maka akan menjadi suatu keluaran atau adanya suatu keluaran output berupa produk-produk kebijakan. Nah, jadi berdasarkan dari definisi Ripley dan Franklin ini, ketika produk kebijakan itu sudah dikeluarkan atau sudah ditetapkan, maka disinilah tahapan dari implementasi kebijakan publik. Jadi dengan kata lain, implementasi ini adalah pelaksanaan dari sebuah kebijakan atau dari produk-produk kebijakan yang sudah ditetapkan atau disahkan. Tuh. Kemudian, menurut Van Metern dan Van Horn 1975, bahwa implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Nah, jadi dengan kata lain, implementasi ini dalam proses kegiatannya itu adalah adanya tindakan-tindakan ini dapat kita lihat dari adanya usaha-usaha yang dilakukan oleh para aktor-aktor kebijakan publik dalam menerapkan kebijakan yang sudah ditetapkan sebelumnya gitu. Jadi bagaimana peran dari aktor-aktor kebijakan publik itu untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan atau aturan-aturan yang sudah ada. Tuh. Jadi berdasarkan Van Metern dan Van Horn ini adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta. Jadi individu, kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta yang dimaksud di sini adalah para aktor-aktor kebijakan publik. Masih ingat aktor-aktor kebijakan publik itu ada pihak mana saja?
Jadi aktor-aktor kebijakan publik itu saya ulang sedikit, di sini ada aktor negara dan ada aktor non negara. Aktor negara itu ada pihak pemerintah, lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dan aktor non negaranya itu ada pihak-pihak seperti masyarakat, LSM, kemudian partai politik, kemudian ada kelompok penekan dan kelompok kepentingan di situ. Jadi bagaimana tindakan yang dilakukan oleh para aktor-aktor tersebut dalam melaksanakan sebuah kebijakan yang sudah ditetapkan. Jadi intinya adalah implementasi itu adalah pelaksanaan dari sebuah kebijakan. Pelaksanaan di sini dapat kita lihat dari usaha-usaha dan tindakan-tindakan yang dilakukan gitu. Yang tentunya tolak ukurnya adalah produk isi dari produk kebijakan itu sendiri. Tidak jauh dari dan tidak boleh melenceng dari apa yang ada yang diamanatkan dari isi kebijakan itu sendiri gitu. Nah, jadi di sini ada suatu teori yang menyatakan bahwa implementasi itu sebagai delivery mechanism policy output. Nah, maksudnya adalah policy output itu seperti yang sudah kita tahu sebelumnya, bahwa policy output keluaran suatu kebijakan itu adanya produk-produk kebijakan. Nah, jadi dari produk-produk kebijakan itu dalam implementasi ini harus adanya suatu kegiatan-kegiatan atau usaha-usaha yang dilakukan. Jadi bagaimana melaksanakan keluaran kebijakan itu atau produk-produk kebijakan itu, bagaimana dapat melaksanakannya sehingga produk-produk kebijakan itu dilaksanakan ke target grupnya itu seperti apa gitu. Target group di sini adalah sasaran dari kebijakan itu sendiri. Jadi ketika sebuah kebijakan itu dilaksanakan, sasarannya itu untuk siapa? Itu kembali lagi ke kebijakan apa yang mau kita lihat implementasinya atau yang mau diimplementasikan. Nah, misalnya seperti sekarang ini yang sangat booming adalah kebijakan yang berkaitan dengan penanganan COVID-19. Nah, jadi tentu target group atau sasarannya di sini adalah seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Nah, jadi di sini bagaimana melaksanakan kebijakan tentang pencegahan COVID-19 itu ke masyarakat. Kemudian ketika itu dilaksanakan, implikasinya harapannya adalah adanya dampak dari kebijakan yang sudah dilaksanakan itu. Tadi kita bahas adalah kebijakan tentang pencegahan COVID-19, di mana target grupnya, sasarannya adalah masyarakat secara umum atau keseluruhan masyarakat. Ketika pencegahan COVID-19 itu kebijakannya itu sudah dilaksanakan, atau pada saat tahapan penerapan atau pelaksanaan ke target group atau ke seluruh masyarakat, implikasinya adalah pada saat pelaksanaan dan setelah pelaksanaan itu harus ada policy outcome atau dampak dari kebijakan itu. Dampak dari pencegahan, kebijakan-kebijakan tentang pencegahan itu seperti apa kepada masyarakat? Apakah dapat mengurangi dari adanya penyebaran virus atau bagaimana dampaknya gitu. Dan dampak itu dapat kita nilai dari berbagai sisi. Dampak kebijakan itu macam-macam, ada dampak secara ekonomi, sosial, politik gitu. Jadi dari sebuah pelaksanaan kebijakan yang ke target group tadi, bagaimana dampaknya dari sisi ekonomi, dari sisi sosial, dari sisi lingkungan, dan lain sebagainya. Apakah memang benar-benar berdampak baik kepada masyarakat atau tidak? Itu tergantung dari proses dari implementasi atau pelaksanaan kebijakan itu sendiri. Kemudian di sini ada implementasi merupakan tindakan untuk mencapai tujuan, di mana dapat mengubah keputusan menjadi pola-pola operasional. Maksudnya di sini adalah pada implementasi itu seperti yang kita bahas tadi, adanya tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan. Tujuan ini tentunya adalah tujuan yang tertera dalam produk kebijakan itu sendiri.
Makanya pada saat awal dulu saya sudah sangat menyarankan teman-teman untuk melihat dulu kebijakan itu seperti apa, kemudian tujuannya untuk apa gitu. Karena dalam sebuah pelaksanaan atau dalam sebuah implementasi itu yang perlu dilihat adalah tujuannya itu untuk apa gitu. Kemudian dalam pelaksanaan juga adanya kegiatan mengubah keputusan menjadi pola-pola operasional. Jadi seperti ini. Produk-produk kebijakan itu kalau secara runutannya kan banyak dari undang-undang sampai ke perdes. Ketika ada sebuah undang-undang yang dikeluarkan oleh para pembuat kebijakan, tentu di sini undang-undang itu tidak ketika akan dilaksanakan di tahapan kabupaten, bahkan tahapan desa, undang-undang tersebut juga harus dilaksanakan oleh para aktor atau implementer itu dengan sebuah keputusan operasional. Dalam artian adalah adanya turunan-turunan kebijakan dari undang-undang itu sendiri gitu. Misalnya ketika undang-undang sudah ada, maka pihak pemerintah daerah atau pihak pemerintah desa itu tahapan awal implementasi atau pelaksanaan dari undang-undang itu sebelum memang mereka melaksanakannya kepada masyarakat, mereka harusnya melaksanakannya dengan cara mengubah undang-undang itu menjadi keputusan-keputusan operasional di mana yang nantinya akan tercantum dalam perda atau perdes di masing-masing daerah. Karena apa? Karena setiap kebijakan itu harus kita buat sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada gitu. Jadi makanya diperlukanlah sebuah proses atau tahapan dari implementasi itu yang paling awal adalah sebelum melaksanakannya ke target group, para implementer ini harus membuat sebuah aturan lanjutannya, baik itu berbentuk peraturan daerah, peraturan gubernur, peraturan bupati, maupun peraturan desa gitu. Jadi itu yang dimaksud di mana mengubah keputusan menjadi pola-pola operasional. Kemudian di sini juga implementasi melibatkan instansi yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan suatu kebijakan, kemudian jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial. Jadi dengan kata lain, implementasi itu pasti sangat melibatkan instansi. Dalam hal ini yang paling penting adalah instansi pemerintahan. Karena implementasi kebijakan publik itu memang sangat berhubungan dengan kebijakan publik itu sendiri. Kebijakan publik seperti yang pernah kita bahas adalah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pejabat-pejabat publik, pejabat-pejabat pemerintah, bukan swasta gitu. Kemudian di sini ada proses dari implementasi kebijakan. Pertama, dimulai dari ketika tahapan pengesahan peraturan perundang-undangan. Setelah itu mulailah pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana. Nah, itu tadi yang saya maksud. Misalnya ketika ada sebuah produk kebijakan yang itu harus diimplementasikan pada instansi pemerintahan daerah. Nah, di instansi itu kan mempunyai anggota-anggotanya yang memiliki tupoksi masing-masing. Nah, ketika ada suatu kebijakan itu mereka harus membuat suatu seperti surat keputusan gitu, seperti SK-SK tentang siapa yang akan melaksanakan atau sebagai pelaksana dari kebijakan ini, sehingga nanti dapat didistribusikan atau dapat diterapkan pada target group sasarannya ke masyarakat gitu. Nah, kemudian adanya kesediaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan. Oke, itu sangat penting. Kemudian juga dampak nyata keputusan, baik yang dikehendaki atau tidak. Kemudian dampak keputusan sebagaimana diharapkan instansi pelaksana. Dan yang terakhir, dalam proses implementasi adalah upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan-peraturan. Nah, jadi yang paling penting dalam implementasi kebijakan ini adalah kita harus kalau dalam istilahnya itu dalam melakukan wawancara itu ada yang disebut sebagai 5W plus 1H. 5W plus 1H ini ada who, what, why, where, when, dan who. Dan why, salah, maaf.
Nah, jadi who, pertama siapa? Jadi dalam implementasi kebijakan ini, sebelum misalnya kita akan meneliti sebuah implementasi kebijakan. Jadi sebelum kita melihat bagaimana pelaksanaannya, kita harus mengetahui dulu siapa pelaksananya atau siapa implementornya. Ya, jadi kita harus tahu dulu siapa implementornya atau pelaksana dari kebijakan itu, pihak mana saja, kemudian apakah tupoksinya seperti apa gitu. Kemudian what, apa. Jadi apa di sini adalah ketika kita mau melihat sebuah implementasi kebijakan atau melaksanakan sebuah kebijakan, kita harus tahu dulu apa-apa saja kira-kira yang dibutuhkan dalam melaksanakannya nanti gitu. Nah, nanti itu akan kita bahas pada slide selanjutnya. Kemudian juga why, kenapa. Kenapa ini adalah kenapa atau bagaimana kebijakan itu nantinya akan dilaksanakan. Bagaimana dengan ketersediaan sumber dayanya, baik itu sumber daya dan manusia dan sumber daya dan manusianya. Kemudian where atau di mana. Jadi sebuah kebijakan atau produk kebijakan itu kan pasti mempunyai target grup yang berbeda-beda dari setiap produk kebijakan. Jadi kita di situ harus tahu juga di mana kebijakan ini nantinya akan diterapkan atau direalisasikan. Di mana ini juga kita dapat melihat untuk masyarakat yang mananya gitu. Kemudian when, kapan. Jadi kapan kebijakan ini dilaksanakan. Kapan itu juga kita melihat jangka waktunya. Apakah kebijakan ini jangka waktunya merupakan kebijakan yang jangka waktunya akan panjang atau yang hanya sekali dilaksanakan saja, kemudian nanti akan ada aturan lanjutannya lagi. Kemudian why atau bagaimana. Nah, setelah ada 5W tadi baru kita dapat melihat bagaimana dari implementasi itu. Jadi kita harus tahu dulu siapanya, apa, kapan, bagaimana, dan lain sebagainya gitu. Kemudian di sini ada hal-hal yang harus disiapkan dalam proses implementasi kebijakan atau aktivitas implementasi kebijakan. Nah, itu tadi yang saya bahas, bahwa di sini ketika kita akan memproses atau melaksanakan proses dari implementasi kebijakan, yang pertama itu kita harus menyiapkan sumber dayanya, unit dan metodenya. Sumber daya di sini sedikit saya akan membahas bahwa sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan itu terbagi menjadi dua. Ada sumber daya manusia dan sumber daya non manusia. Nah, sumber daya manusia ini adalah para aktor-aktornya atau para implementornya, para pelaksana kebijakannya. Sumber daya non manusia ini banyak. Ada dana atau biaya, kemudian ada metode-metode yang akan dilakukan, kemudian ada hal-hal lain yang nantinya akan mendukung atau nantinya akan membantu proses dari pelaksanaan kebijakan itu sendiri. Kemudian unit dan metode. Nah, tahapan atau proses dari aktivitas implementasi kebijakan yang kedua itu penerjemahan kebijakan menjadi rencana dan arahan yang dapat diterima dan dijalankan. Di sini juga seperti yang kita bahas tadi, bahwa dalam proses atau dalam persiapan pelaksanaan sebuah kebijakan itu, tentunya ketika kebijakan itu akan dilaksanakan pada level bawah pemerintahan, misalnya pemerintahan daerah, pemerintahan desa, maka di situ perlu dibuat kebijakan-kebijakan turunannya atau kebijakan lanjutannya. Nah, sini yang tahapan 2 ini maksudnya adalah penerjemahan kebijakan menjadi rencana dan arahan yang dapat diterima dan dijalankan. Di situ nanti setiap instansi, setiap pemerintahan daerah atau pemerintahan desa, baiknya dalam undang-undang atau dalam sebuah program pemerintah itu mereka membuat aturan-aturan lanjutannya berupa perda atau perdas dan lain sebagainya yang nantinya akan disesuaikan dengan situasi dan kondisi gitu, agar dalam pelaksanaannya nanti itu memang benar-benar sudah disesuaikan dengan kondisi yang ada gitu. Kemudian aktivitas yang selanjutnya adalah penyediaan layanan.
pembayaran dan hal lain secara rutin. Nah, tentunya dalam pelaksanaan kebijakan juga harus ada penyediaan layanan di situ, karena ini berkaitan dengan publik, harus ada pelayanan publiknya. Selanjutnya ada tahapan operasional implementasi sebuah kebijakan. Yang pertama, tahapan interpretasi, yaitu penjabaran suatu kebijakan yang masih bersifat abstrak menjadi kebijakan yang bersifat operasional. Itu tadi yang kita bahas. Di sini intinya adalah pada tahapan operasional implementasi sebuah kebijakan yang pertama, interpretasi, ini adalah bagaimana dapat menjabarkan sebuah kebijakan itu yang bersifat operasional. Misalnya dalam pembuatan perda tadi, dalam perbuatan perbub atau perdes tadi, tentu akan perlu adanya aktor-aktor yang melaksanakan. Nah, kalau dalam instansi itu biasanya dibentuklah sebuah SK atau surat keputusan tentang aktor-aktor atau tentang siapa-siapa saja yang menjadi penanggung jawab dalam pelaksanaan sebuah kebijakan tersebut. Kemudian yang kedua, pengorganisasian. Pengorganisasian di sini adalah penentuan pelaksana kebijakan, instansi pemerintah pusat maupun daerah, sektor swasta, LSM maupun komponen masyarakat. Nah, jadi ketika sudah ada sebuah aturan lanjutannya, perda, perbub dan lain sebagainya tadi, barulah adanya tahapan pengorganisasian, barulah ditunjuk pelaksana dari kebijakan itu sendiri. Baik itu dari pemerintah maupun dari luar pemerintah, ada swasta, LSM maupun masyarakat juga. Kemudian yang terakhir, implikasi. Implikasi di sini merupakan penerapan rencana implementasi kebijakan ke kelompok target atau sasaran kebijakan. Nah, setelah tadi sudah ada aturan lanjutannya, kemudian sudah ada siapa yang melaksanakannya, pengorganisasiannya sudah disusun sedemikian rupa, barulah diterapkan, barulah yang disusun dalam rencana implementasi itu tadi, barulah diterapkan ke target group atau ke sasaran kebijakannya. Kemudian di sini ada faktor-faktor pendukung implementasi kebijakan. Nah, jadi faktor-faktor pendukung implementasi kebijakan ini dalam artian nanti bisa juga selain mendukung, ketika faktor ini lemah, dia akan menjadi faktor penghambat dalam implementasi kebijakan. Nah, kita lihat. Yang pertama ada man atau human research, dalam artian sumber daya manusianya. Jadi dalam manajemen publik, sumber daya manusia ini tidak hanya mampu tapi harus memenuhi persyaratan. Jadi dalam melaksanakan sebuah kebijakan publik itu sangat didukung dengan adanya sumber daya manusia yang tidak hanya mampu, yang tidak hanya dia bisa melakukan, tetapi juga dia merupakan sumber daya manusia yang memenuhi syarat gitu. Jadi sebaliknya, ketika dalam sebuah implementasi kebijakan itu, implementor atau sumber daya manusia yang melaksanakan kebijakan itu ketika tidak sesuai, tidak mampu, apalagi tidak sesuai dengan persyaratan dia sebagai pelaksana sebuah kebijakan, maka itu akan menjadi faktor kegagalan dalam sebuah implementasi kebijakan gitu. Kemudian yang kedua adalah money, finance. Dalam artian uang atau dana ini, money ini sangat berkaitan dengan ketentuan peruntukan dari mata anggaran yang telah disetujui terlebih dahulu. Nah, jadi juga dalam mendukung pelaksanaan kebijakan ini sangat didukung dari adanya money itu tadi, finance atau dana atau uang yang tersedia. Karena apapun yang kita lakukan, jangankan sebuah kebijakan publik, apapun itu pasti akan sangat mendukung sebuah penerapan pelaksanaan itu dengan adanya dana atau uang yang tersedia gitu.
Kemudian yang ketiga ada material atau logistik. Yang keempat ada information, di mana informasi ini dapat berbentuk persuratan dan alat komunikasi lain serta dokumentasi dan arsip. Nah, jadi dalam melaksanakan sebuah kebijakan ini juga sangat didukung dengan adanya informasi-informasi gitu. Nah, kemudian yang kelima ada metode atau legitimate metode. Jadi yang dapat mendukung lainnya adalah adanya keabsahan atau legitimasi suatu kebijakan sangat penting gitu. Jadi dalam hal ini adalah didukung dengan adanya sebuah legitimasi atau keabsahan. Kemudian yang terakhir adanya market atau participation. Jadi market di sini atau partisipasi di sini ada tidak lain dan tidak bukan adalah partisipasi dari masyarakat itu sendiri. Jadi walaupun dalam sebuah kebijakan itu yang melaksanakan atau implementornya misalnya hanya pemerintah, tapi di sini dalam yang akan sangat mendukung sebuah pelaksanaan kebijakan itu adalah adanya partisipasi dari masyarakat. Karena ketika kebijakan itu sudah dilaksanakan, namun masyarakat di situ tidak ikut berpartisipasi untuk mendukung kebijakan itu, maka juga nantinya akan dapat menghambat dari keberhasilan pelaksanaan atau implementasi kebijakan itu sendiri gitu. Nah, jadi partisipasi di sini dapat kita kenal dalam dua bentuk. Pertama, partisipasi yang memang murni yang muncul secara spontan dari masyarakat. Kemudian yang kedua adalah mobilisasi, yaitu partisipasi yang diorganisasi oleh pihak-pihak tertentu. Jadi secara tidak langsung juga partisipasi ini merupakan faktor-faktor yang dapat mendukung pelaksanaan atau implementasi dari sebuah kebijakan publik. Nah, di sini dapat kita lihat di mana ketika ada partisipasi yang baik atau yang benar itu nanti akan dapat mempengaruhi sebuah sistem yang baik pula gitu. Oke, jadi sampai di situ pemahaman atau materi kita yang berkaitan dengan konsep implementasi kebijakan publik. Silahkan nanti akan kita lanjutkan pada sesi diskusi di grup Telegram, dan jika ada pertanyaan-pertanyaan ataupun ada hal-hal yang masih kurang jelas, silahkan dapat ditanyakan dalam kolom chat atau di grup Telegram, grup kelas. Oke, sekian pertemuan kali ini. Kita lanjutkan sesi diskusinya di grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.